Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anisatul Maulidia, Lulus Salsabila, Muhammad Hisham Maulana, dan juga Muhammad Fatih di sini akan membahas tentang investasi dalam Islam. Tanpa nunggu lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke penjelasan mengenai investasi dalam Islam. Investasi dalam Islam adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal atau sohibul mal dengan pengelola usaha atau mudorib. Islam memandang investasi bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi juga sebagai wujud pemanfaatan harta yang produktif dan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Berbeda dengan sistem konvensional, investasi dalam Islam harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, gurur, dan maisir. Konsep ini meliputi akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dengan berinvestasi secara syariah, kita tidak hanya meraih keuntungan duniawi, tetapi juga mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya, harta yang kita kelola hari ini adalah amanah untuk kesejahteraan masa depan dan generasi yang akan datang. Dasar hukum investasi dalam Islam. Oleh sebab itu, dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi, sehingga berlaku kaidah fikih muamalah, yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat tentang investasi. Di antaranya adalah yang pertama ada Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa pandangan Islam tentang investasi adalah sangat penting dan perlu persiapan, yaitu orang-orang beriman diseru agar mempersiapkan diri untuk hari esok. Sebagai seorang yang beriman, komitmen untuk bertakwa kepada Allah harus dimiliki, karena takwa kepada Allah merupakan investasi manusia di dunia agar di akhir kelak memperoleh keuntungan. Selanjutnya terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 9. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah baik, lemah moral, maupun lemah material. Secara tidak langsung menganjurkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi umat dengan cara mempersiapkan sarana menuju sejahtera yang salah satunya dengan cara melakukan investasi. Lalu yang terakhir terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Nah, dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan Islam tentang investasi adalah sangat penting dan perlu persiapan. Hal ini tersirat dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 yang menyeru orang-orang beriman agar mempersiapkan diri untuk hari esok. Salah satu persiapan itu, kalau dilihat dari perspektif ekonomi, adalah investasi. Aspek yang harus dimiliki dalam investasi dalam perspektif Islam. Yang pertama, muamalah terkait akidah dan akhlak. Muamalah tidak terlepas dari akidah yang membimbing manusia dalam mengelola hartanya sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua adalah muamalah bersifat umum. Ajaran Islam tentang muamalah diatur berdasarkan prinsip-prinsip yang bersifat umum dan global, berbeda dengan ajaran terkait ibadah yang bersifat khusus dan terperinci. Yang ketiga adalah prinsip muamalah dengan kebolehan selama tidak ada larangan. Prinsip dasar muamalah adalah boleh selama tidak ada yang bertentangan dengan ayat-ayat yang bersifat khusus dan umum, ijma ulama, kaidah-kaidah umum, dan maqasid asy-syariah. Yang keempat adalah muamalah dibangun atas dasar i'lat dan kemaslahatan. Hal-hal yang berkaitan dengan muamalah sangat memperhatikan maknanya dan mengacu pada i'lat, kemaslahatan, dan tujuan syariah. Yang kelima adalah muamalah umumnya bersumber dari kebiasaan atau tradisi. Tradisi atau uruf adalah sesuatu yang terpatri dalam jiwa karena dipandang rasional dan dapat diterima oleh watak yang lurus. Sedangkan adat adalah sesuatu yang dilakukan manusia secara berulang-ulang yang bersifat rasional. Yang keenam adalah muamalah berdimensi moral dan hukum. Muamalah dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari unsur moral dan hukum, yaitu etika dan moral. Islami dan hukum yang berlaku di masyarakat adalah hukum positif, sehingga
terjadi harmoni di antara keduanya. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan saat berinvestasi menurut perspektif Islam. Pertama, ada aspek material atau finansial. Artinya, suatu bentuk dalam investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif. Yang kedua, aspek kehalalan. Artinya, suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang subhat atau haram. Yang ketiga, ada aspek sosial dan lingkungan. Artinya, suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, banyak, dan lingkungan sekitar. Yang keempat, ada aspek mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbagai aspek yang mencakupi sekiranya pada aspek hukum khususnya keabsahan, legalitas, aturan, serta perundang-undangan diatur oleh negara yang berlaku terkait investasi. Melingkup aturan otoritas jasa keuangan serta penerapan yang didasari oleh fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah MUI diantaranya adalah seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan juga aturan POJK yang diatur oleh negara. Berikut tampilan undang-undang, peraturan, dan juga aturan POJK yang dapat kalian lihat dan dicermati. Prinsip syariah dalam investasi dapat dikatakan prinsip sebagai nilai yang implementatif serta konkret yang dijadikan landasan berpijak untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam Islam, investasi harus mengikuti prinsip syariah. Prinsip ini mengatur agar kegiatan investasi tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga didapatkan dengan cara yang halal dan diperkenankan. Pada fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 yang menerangkan lebih lanjut diantaranya tidak boleh mengandung unsur yang terlarang sebagai riba, bentuk tambahan yang didasari atas utang, atau perbedaan selisih tukar yang takaran atau nilainya tidak sepadan dalam riba nasiah dan riba fadal, serta adanya goror dikategorikan sebagai goror berat, di mana ketidakpastian ini akan pelaksanaan baik akad yang disengaja ataupun tidak, yang bisa merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya ada maisir, yakni unsur perjudian atau spekulasi ekstrim yang berlebihan, serta kebatilan, transaksi yang tidak sah baik secara rukun atau akadnya itu sudah disalahkan, serta adanya ihtikar, yakni penimbunan barang-barang pokok yang dimana kebutuhan masyarakat itu diperlukan sehingga dapat menyebabkan kelangkaan. Investasi hanya boleh dilakukan pada usaha atau kegiatan industri yang halal, baik dalam produk maupun prosesnya. Spekulasi dan risiko dalam investasi syariah. Islam membedakan investasi dari spekulasi atau perjudian. Yang menjadi pembedanya, investasi harus dilakukan pemahaman secara matang dan mendalam, penuh perhitungan, menggunakan data dan analisis yang akurat. Sedangkan spekulatif yang mengarah pada judi umumnya dilakukan secara serampangan, tidak berdasarkan pemahaman, serta mengabaikan ilmu data analisis yang matang. Dapat dibedakan investor dengan spekulator. Investor melakukan analisis secara matang dan mendalam, mengetahui resiko yang akan diambil, dan berorientasi pada jangka yang panjang. Adapun spekulator demi mengejar keuntungan cepat menggunakan tindakan yang seringkali manipulatif serta penuh akan resiko yang sangat tinggi. Islam memandang resiko sebagai suatu sunatullah. Hal demikian ini merupakan hal yang mendasar pada kehidupan, di mana terkadang untung dan terkadang rugi. Namun, hal itu dapat dihindari apabila dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Dalam akad syirkah atau musyarakah, kerugian dibagi berdasarkan proporsi modalnya masing-masing. Bahkan, kerugian bisa ditanggung penuh investor. Dalam investasi akad murabahah, dengan catatan kerugian dan risiko yang terjadi akibat alamiah bisnis, bukan karena perilaku curang atau pengelola yang gagal. Selain itu, pemilihan investasi melalui screening syariah melihat dari sisi ekonominya. Harta yang tidak diinvestasikan dimungkinkan menjadi harta yang tidak berguna, di mana nilai manfaatnya itu tidak diperedarkan kepada masyarakat luas. Islam melarang akan penimbunan harta dan benda, dalam artian harta itu diperlukan untuk bergerak dengan perputaran roda perekonomian di masyarakat. Selain itu, investasi tidak boleh menaruh asal tempat pada modal yang tidak jelas. Kita harus mengetahui dahulu
profil perusahaannya, transaksi yang dilakukan, barang atau objek yang ditransaksikan, semuanya harus berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah.